Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifa Imania, NIM K45200033 dari kelas A Pendidikan IPA tahun 2020 Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi impuls dan momentum pada mata kuliah fisika dasar. Berikut merupakan penjelasannya. Apa itu momentum? Momentum adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda yang sedang bergerak. Semakin sukar berhenti, semakin besar momentumnya. Momentum dilambangkan dengan huruf P. Momentum bergantung pada massa dan kecepatan suatu benda. Oleh karena itu, momentum dapat dirumuskan sebagai hasil kali antara massa dengan kecepatan suatu benda yang sedang bergerak. Momentum merupakan besaran vektor, artinya geraknya memiliki arah. Kemudian, apa itu impuls? Impuls adalah ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Gaya luar tersebut bekerja dalam selang waktu tertentu. Impuls dilambangkan dengan I. Dapat dirumuskan sebagai hasil kali antara gaya, yaitu Newton, dengan selang waktu singkat bekerjanya gaya tersebut pada benda. Impuls juga termasuk dalam besaran vektor. Dengan rumus I sama dengan F kali delta T. Lalu, apa hubungan impuls dan momentum? Sebuah benda bermassa M mula-mula bergerak dengan kecepatan V1, dan kemudian pada benda bekerja gaya sebesar F searah kecepatan awal selama delta T, dan kecepatan benda menjadi V2. Untuk menjabarkan hubungan antara impuls dengan perubahan momentum, akan kita ambil arah gerak mula-mula sebagai arah positif dengan menggunakan hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan M kali A, atau massa dikali dengan percepatan. Sehingga didapatkan bahwa F delta T sama dengan M kali V2 dikurangi M kali V1. Ruas kiri merupakan impuls gaya, dan ruas kanan menunjukkan perubahan momentum. Salah satu hukum Newton mengatakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan perkalian massa dengan percepatannya, yaitu F sama dengan M kali A. Jika dimasukkan dalam rumus, I sama dengan F kali delta T. Jadi, dapat disimpulkan bahwa besarnya impuls yang bekerja atau dikerjakan pada suatu benda sama dengan besarnya perubahan momentum pada benda tersebut. Kemudian ada hukum kekekalan momentum. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, jumlah momentum benda adalah tetap. Pada sebuah tumpukan selalu melibatkan paling sedikit dua buah benda. Misalkan, bila biliar A dan B waktu belum terjadi tumpukan, A bergerak mendatar ke kanan dengan momentum MA kali VA, dan bola B bergerak ke kiri dengan momentum MP kali VB. Secara matematis, untuk dua benda yang bertumbukan dapat ditulis seperti PA plus PB sama dengan P aksen A ditambah P aksen B, atau MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA kali V aksen A ditambah MB kali V aksen B. Dan M sama dengan massa, V sama dengan kecepatan. Kemudian, contoh peristiwa dengan prinsip kerja hukum kekekalan momentum. Yang pertama yaitu peristiwa bergeraknya senapan ke belakang saat peluru meledak. Dengan rumus V S aksen sama dengan min MP V aksen P per MS. Yang kedua yaitu tumbukan. Jika dua benda yang saling bergerak atau salah satu diam dan pada suatu saat saling bersinggungan, kedua benda dikatakan bertumbukan.
Tumbukan memiliki 3 jenis. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Apa itu tumbukan lenting sempurna? Ketika dua benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika selama tumbukan tidak ada energi yang hilang. Untuk tumbukan lenting sempurna, sehingga berlaku persamaan sebagai berikut. Hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik, sehingga dari kedua persamaan tersebut dapat disimpulkan untuk tumbukan lenting sempurna koefisien restitusinya dengan E sama dengan min delta V aksen dibagi delta V, dengan V1 aksen sama dengan 2V min V1 dan V2 aksen sama dengan 2V min V2. Yang kedua yaitu tumbukan lenting sebagian. Karakteristik benda tumbukan lenting sebagian yaitu berlaku hukum kekekalan momentum, tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik karena sebagian energi hilang. Kedua benda tidak menyatu setelah tumbukan. Besar koefisien restitusinya adalah lebih dari 0 dan kurang dari 1, serta kecepatan benda setelah tumbukan sebesar V1 aksen sama dengan V plus E kali V min V1. Kemudian V2 aksen V plus E plus kali, maksud saya V min V2. Yang terakhir yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Karakteristik benda tumbukan tidak lenting sama sekali adalah berlaku hukum kekekalan momentum, tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik karena sebagian energi hilang, kedua benda menyatu dan bergerak bersamaan setelah tumbukan, besar koefisien restitusinya adalah E sama dengan 0, oleh karena V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V1, maka kecepatan benda setelah tumbukan sebesar F sama dengan M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 per M1 plus M2. Dengan V adalah kecepatan benda setelah tumbukan. Berikut merupakan contoh soal impuls dan momentum. Yang pertama, sebuah bola bermassa 0,1 kg mula-mula diam. Kemudian setelah dipukul dengan tongkat dan kecepatan bola menjadi 20 meter per sekon. Hitunglah besarnya impuls dari gaya pemukul tersebut. Yang pertama diketahui massa bola bermassa 0,1 kg. Kemudian kecepatan, karena bola mula-mula dalam keadaan diam, maka V1-nya sama dengan 0 meter per sekon. Kemudian V2 atau kecepatan bola menjadi 20 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah impuls atau I. Rumus impuls sama dengan P2 min P1 atau M kali V2 min V1, yaitu massa 0,1 dikali 20 kurangi 0 sama dengan 2ns. Jadi impuls dari gaya permukaan tersebut adalah 2 Newton sekon. Kemudian contoh berikutnya, bola A bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 2 meter per sekon, menumbuk bola B yang sedang diam. Jika setelah tumbukan bola A dan B menyatu, maka hitunglah kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan. Yang pertama, kita cari tahu yang diketahui yaitu massa A 0,6 kg, kemudian massa B 0,4 kg, kecepatan A 2 meter per sekon dan kecepatan B 0 meter per sekon. Yang ditanyakan kecepatan bola A dan B setelah tumbukan atau VA aksen dan VB aksen. Karena setelah pertumbukan bola menyatu, maka VA aksen sama dengan VB aksen sama dengan V aksen. Dengan rumus MA massa A kali kecepatan A ditambah massa B kali kecepatan B, kemudian massa A dikali kecepatan V aksen A dan massa B dikali kecepatan setelahnya, sehingga didapatkan hasil bahwa massa 0,6, VA nya 2, hingga V aksennya menjadi 1,2 meter per sekon, sehingga kecepatan bola A dan B setelah bertumbukan adalah 1,2 meter per sekon. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.